Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak udah pada hadir pada malam hari ini untuk melakukan podcast kembali yang kedua. Dan dalam podcast ini kami akan membahas mengenai yaitu salah satu kasus hukum yang cukup kontroversial di Indonesia. Sebenarnya itu kontroversial banget sih. Yaitu kasusnya itu kasus Nenek Minah. Kasus ini sering dijadikan contoh dalam kajian filsafat hukum karena memperlihatkan benturan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oke, sebelum memasuki podcast, kita kenalan dulu dengan rekan-rekan pada malam hari ini. Dengan moderator saya Muhammad Fadilah, saya Febiha Fardiana, Saya Titi Nabila. Saya Pando Bang Satrio. Saya Buka Astio Karema. saya Naila Abdullah. Oke, baik, itu udah perkenalan. Selanjutnya kita membahas mengenai tentang Nenek Minah. Cek juga. Oke, pada segmen kali ini kita lanjut lagi untuk membahas dan mengetahui tentang kasus ini, Nenek Minah. Nah, kenapa sih kalian tuh mau mengambil atau mengangkat kasus ini? Ya, sebelumnya kan kita banyak membahas kasus-kasus banyak gitu. Dan kita jatuh pada pembahasan kasus Nenek Minah ini. Yang dimana kasus Nenek Minah ini kan sebenarnya sangat unik kalau menurut saya. Kenapa saya bilang unik? Secara dia lawannya yang memperkarakan dia itu, yang mempidanakan dia itu adalah PT besar. Oke, jadi dia kerja nih di dalam suatu PT ini. Enggak, bukan kerja. Jadi ya, Nenek Minah ini ada satu lahan. Lahan itu memang dari dulu itu digarap sama Nenek Minah ini, tapi juga dikelola sama suatu PT ini. Nah, ada tanaman yang memang yang dimiliki oleh PT itu lalu diambil sama Nenek Minah gitu. Tapi diambil itu gunanya dia untuk menanam kembali, bukan untuk dimakan. Ya. Nah, saya baca fakta-fakta kasusnya ya. Di situ kan kejadiannya itu Nenek Minah itu memanen kedelai di lahan garapannya yang juga dikelola oleh PT tersebut untuk bercocok tanam yang namanya tanaman kakao namanya. tanamannya kakao. Dan Nenek Minah ini juga sebenarnya udah mengakui dengan jujur. Dan mengembalikan buah yang Ya, diambil. udah mengembalikan buah yang dia ambil dan meminta maaf juga sebenarnya. Memang PT ini udah mempermasalahkan, ya. Nah, jadi Nenek Minah ini sebenarnya dia kan nanam pohon apa tadi? Kakao. Nanam pohon kakao bersama dengan PT tersebut. Ya. Satu lahan lah ya. Ya. Satu lahan dengan PT tersebut. Terus setelah dia sudah minta maaf, orang PT itu kenapa tuh? Gimana? Jadi kan di sini kan PT ini sebenarnya, makanya kita ngebahas ini, kita kan sebenarnya di mata kuliah kita filsafat hukum. Di situ ada yang namanya positivisme hukum. Ada juga yang namanya keadilan. Nah, kalau menurut saya di PT ini terlalu tidak memandang belas kasih atau keadilan kepada Nenek Minah. Padahal udah tua ya. Ya. Memasuki pembahasan selanjutnya dalam perspektif hukum. Apa sih yang kalian cari dalam perspektif hukum ini? Apa entah keadilannya tentang Nenek Minah ini atau gimana? Ya, sebenarnya kita ini kan masuk, kita mengambil kasus Nenek Minah ini salah satunya kuning. Terus keduanya ini berkaitan juga sama tugas mata kuliah kita nih, makanya kita berbahas.
apa itu? Yaitu teori positivisme hukum namanya. Apa yang dimaksud dengan positivisme hukum itu apa? Positivisme hukum ini kan pemisahan antara hukum dan moral, yang dimana dalam kasus Nenek Mina ini pendekatan positivisme hukum diterapkan dengan memisahkan faktor sosial dan moralitas yang lebih fokusnya pada kepastian hukum. Nah, sedikit saya jelasin ya. Dalam pemisahan hukum dan moral itu, menurut teori positivisme, hukum harus dipahami secara terpisah dari pertimbangan moral atau nilai-nilai subjektif. Hukum yang sah tidak harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut individu atau kelompok tertentu. Jadi begitu. Oke, dalam pembahasan Putra itu membahas atau ingin mengetahui tentang positivisme hukum Ya. dan mencari keadilan tentang Nenek Mina ini. Ya, Ya. sebenarnya kan kalau kita dalam sisi moral kita sebagai manusia, sebenarnya Nenek Mina ini kan kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan itu enggak, pidana yang dia perbuat itu sangat ringan. ringan banget, Dengan banget. dan apalagi dia udah lansia neneknya. Begitu. Tapi kalau dilihat dari positivisme hukum itu justru udah benar, karena kan dia memang harus terpisah dari moral, dimana kita nggak bisa ngikutin rasa kasihan kita untuk mutusin itu gitu. Iya, Karena benar. memang harus terpisah dari moral. Memang dalam positivisme hukum itu memang benar Nenek Mina udah salah, yang dimana diatur dalam pasal 3362 KUHP tentang pencurian, dan itu ada ancaman penjaranya. Berapa tuh ancaman penjara? Kalau paling lama di dalam KUHP pasal 362 itu paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60.000. Ya. Tapi bukannya di pengakuan Nenek Mina dia udah balikin di hari itu juga dia ketahuan. Nah, Kenapa tetap di kasus itu? justru itu konflik yang harus seharusnya kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda-pemudi harus memberi pencerahan bagi PT-PT yang nggak ada hatinya. Bukan nggak ada hati, jadi maksudnya Ya. hukum itu jangan terlalu kaku gitu. Iya, jangan terlalu kaku. Mungkin PT-nya terlalu maksain hukum kali Iya. Padahal ini seorang positivisme hukum itu. padahal ini ke seorang nenek-nenek Iya. yang dibilang udah lansia banget. Kecuali kalau dia ngambil satu truk, Ini kan cuma 3 buah kan? 3 biji doang. Iya, dibalikin hari itu juga. Iya. Dan dia Dan juga bukannya ada restoratif justice ya harusnya. Harusnya kan, apalagi itu cuma hal sepele kan, cuma Ya pidana ringan lah ya. kenapa udah dibalikin tetap dikasusin di bawah jalur hukum sama PT-nya. Dan di keterangan dari 3 saksi CP itu juga beda-beda, ternyata Ada kejanggalan di saksi. ada kejanggalan di bagian saksinya. Jadi semakin malamnya semakin memanas aja dan membara aja mengenai tentang pembahasan Nenek Mina ini. Oke, menurut Olvando, bagaimana tentang dari sudut pandang Olvando kira-kira bagaimana? Kalau dari sudut pandang saya ya, sebenarnya tuh kita harus melihat dari pribadinya Nenek Mina sendiri itu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Apa yang membuatnya seperti itu? Dan apa sih keadaannya memaksa dia seperti itu gitu loh? Takutnya dia sebatang kara, Iya. gak ada yang ngasih makan, Nah, dia lapar, jadi dia terpaksa untuk mengambil buah itu. Iya. Nah itu Iya, yang tapi kita kan- bahas iya. menariknya, karena menurut Nenek Mina dia tuh nggak ngambil, kakao tuh jatuh dari pohon, dia ambil lah. Pas dia ambil ya udah dia simpan aja dulu di pohon, dia pergi. Pas dia tahu itu ketahuan sama pegawai lain, mandor pabrik itu. Nah disangka ngambil, pas hari itu ketahuan juga dibalikin langsung, Dan sudah minta maaf. sudah minta maaf Tapi juga. tetap lanjut ke Sidang menariknya Nenek Minanya akhirnya ya kaget karena dikasusin, jadi dia tetap dihukum. Oke, kalau kita lanjut mengenai kan karena Nenek Mina ini katanya dari kan sudah dimasukin kasus gitu kan.
kira-kira para saksi yang melihat ataupun istilahnya apa ya, yang ngebantu nenek ini ya, ada nggak sih? Kalau pas kejadian ya, menurut dari yang saya baca itu, nenek Mina itu bekerja sendiri. Dan yang melihat dia itu bekerja dari PT tersebut. Di lahan itu sendiri dia. Dia menggarap sendiri. Jadi dia juga menggarap di situ, dan di tanah tersebut juga ada tanaman dari PT tersebut dan dikelola sama mereka. Oke. Di dalam persidangan, nenek Mina ini ada dalam itu ada apa ya sebenarnya, ada rasa kasihan gitu. Ya kita jangan memandang dalam persidangan ya. Kita sebagai yang tahu aja kasus ini, kita udah merasa kasihan sama nenek Mina. Kenapa? Dia masih untung dia mau kerja, dia masih bisa kerja, maksudnya kerja di lahan, dari duit, ya kan? Dan lagi pula udah dibalikin kan? Iya, udah dibalikin dan udah minta maaf juga. Udah minta maaf, dia udah minta maaf sama PT tersebut. Maksud dari kita ini, PT ini jangan sampai membawa ke dalam ranah hukum begitu. Terlalu cepat mengambil Iya, keputusan. terlalu cepat mengambil keputusannya begitu. Padahal nggak ada bukti-bukti kalau bahwa dia tuh ngambil lah ya. Itu kan jatuh kan, dan Iya. dia cuma naruh doang nih. Iya. Tapi orang yang melihatnya Bukan naruh, ngambil. pindahin. Dia memang ngambil, tapi kita nggak tahu ya pas kejadian itu kayak gimana. Cuman dalam bahasa dalam kasus itu yang kita baca itu, dia ngambil 3 biji kakao, buah kakao, gitu. Dan terus dilihat sama mandornya, dan itu dicuri gitu. Padahal kalau di harganya tuh gue juga nggak seberapa ya. Enggak sebenarnya. Seberapa, dan itu kan emang dari pihak PT-nya juga. Dan kalau untuk saksi itu kan tadi persidangan saksi diwajibkan jujur dong. Dan disumpah ya. Iya pasti disumpah itu. Ya mau nggak mau, kalau udah di persidangan, kalau di hukum Indonesia kita, sebenarnya dalam hukum kita nggak memandang, maksudnya dia lansia atau bukan, dia masih muda atau bukan, selama dia masih udah masuk dalam kategori pidana dan masuk umurnya, dia masih dipidana sesuai dengan KUHP yang berlaku. Tapi kan seharusnya ada panggilan sosial untuk ini. Seharusnya tadi Ada pertimbangan hakim juga. sebelum masuk dalam pengadilan sebenarnya. Nah, tadi dulu sebelum masuk lanjut ke pembahasan tadi ya, yang mau saya tanya ini gini, ketika dia udah dikasih, dia ketahuan sama mandor nih, bahwa dia udah sering ngambil gitu ya. Nah, si mandor ini cara ngebilangin ke bosnya gimana cara ngomongnya ya? Kenapa sampai bisa nenek Mina ini dimasukkan ke pidana? Karena mungkin itu jadi alasan yang kita lihat di kasusnya, 3 saksi yang dibawa sama pabrik itu keterangannya beda sama nenek Mina. Oh jadi Pas di pengadilan ada 3 saksi dari pabrik yang kalau yang ngejelasin nenek Mina ini ngambil dan jelas ditaruh di plastik. Sedangkan dari pengakuan nenek Mina, dia ngambil taruh di bawah pohon, ketahuan dibalikin. Perbedaannya di situ. Dan mungkin kan kalau nenek Mina cuma dia pribadi sama bantuan hukum. Ya, Sedangkan kalau dari pabrik ada 3 saksi dan mungkin kekuatannya juga udah beda. iya, kekuatan finansial Kekuatan juga finansial, kekuatan hukum. udah ada oh semua. gitu. Tadi ternyata nenek Mina ini punya bantuan hukum. Jelas punya, soalnya Karena kalau udah bentuk semuanya pasti sudah kan berbicara di dalam pengadilan, walaupun dia nggak menyewa pengacara misalnya, tapi dia tetap dapat Bantuan hukum. Iya. pendampingan hukumnya dia dapat. Jadi pada akhirnya nenek Mina ini dipenjara apa gimana? Iya, dihukum. Dia dihukum berapa ya? Kita 1 tahun lebih, apa 3 tahun? Tapi tidak ada belas kasih dari para hakim ataupun dari PT-nya itu ketika pas lagi di persidangan. Kita sebagai kalau kita memposisikan diri sebagai hakim ya,
sebenarnya mah putusan hakim itu tetap yang didengar mutlak sebenarnya. Jadi kalau memang dia memiliki rasa keadilan, dia punya moral, ya, orang yang memegang kasus itu, hakim tersebut, pasti ada pengecualian buat nenek Mina. Kenapa? Percuma juga ini ibu nenek Mina ini ditahan di penjara, ya kan? Ya. Buat apa? Buat PT itu, gitu loh. Untungnya apa ya? Ya untungnya apa? Kan udah dibalikin juga. Nah, Kalaupun tidak dibalikin juga kerugiannya nggak terlalu sedikit. ada kemungkinannya nggak sih Kak? Kan kalau kita pikir-pikir ya, sebagai pakai logika kita, ngapain mereka permasalahan nenek Mina ini? Ya, apa jadi pertimbangan hakim ya? Itu hukuman nenek Mina. Kenapa dia harus ngebet banget perkara ini gitu, masukin penjara gitu? Apa ada dendam Atau enggak dia Tahu. nenek Mina itu punya tanah, kan kita nggak tahu. iya. Karena itu Pengen kan satu diambil lahan, sama kan? Nah, Iya. biasanya rata-rata sih gitu. Iya. Ketika si nenek ini udah nggak ada, Iya. lahan itu bakalan dimiliki oleh PT PT. yang dekat situ, gitu. Iya. diakui. Menguasai. Ya, jadi Ya Kalau bisa salah kayak satu- gitu ya. salah satunya yang itu serakahan PT, ya kan. Kalau kasus-kasus itu tuh kasus-kasus yang baru juga gara-gara PT juga kan. Iya kan. karena keserakahannya Iya. menguasai lahan-lahan. Nah, makanya kan dalam positifisme hukum ini kan banyak kelemahan sebenarnya. Tapi kalau menurut saya, dia itu mengesampingkan yang namanya dia mengabaikan nilai moral, dalam bahasa hukumnya keadilan substansif namanya. Yang di situ hukum yang sah tidak akan diwajibkan untuk memenuhi standar moral tertentu, gitu. Yang menghasilkan ketidakadilan atau kebijakan yang tidak etis karena hukum yang ada di mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat atau kelompok tertentu, gitu. Jadi dalam kasus nenek Mina ini hakim itu mengambil keputusan bersalah tanpa mempertimbangkan nilai atau konteks sosial dari pelaku. Ya berarti hakim ini nggak ada rasa kasihan karena emang udah secara profesional Iya. profesi dia. Takutnya Iya. ketika hakim ini membela si nenek Mina padahal ya misalnya nenek itu nggak bersalah gitu ya. Dia kalau jadi kasus lagi hakim ini. Iya benar. Makanya makanya saya bilang tadi kelemahan dalam positivisme itu nggak ada timbangan antara pencuri yang mengambil 1 gram emas sama yang 3 kakao ini, ngerti nggak? Jadi dalam konteks yang diputus oleh hakim ini, dia nggak memandang nenek Mina itu kayak gimana. Ya, mau tua mau muda. Dia nggak mau lihat dia lansia, dia nggak mau melihat kalau yang dia curi itu hanya 3 biji doang. Dia nggak mau tahu. Dia nggak mau tahu. Ya. Dia hanya menjalankan sesuai dalam KUHP. Tapi mungkin nggak sih dia tuh itu karena ya kurangnya saksi juga. Kan dari pabrik itu ada 3 orang. Dia nggak punya siapa-siapa. Ya, salah satunya begitu. Mungkin itu juga yang jadi pertimbangan hakimnya buat dihukum. Karena kurangnya bukti saksi dari pihak nenek Mina. Dia balik lagi. Kan cuma berdasarkan Hakim itu hukum. kan kita anggap sebagai Tuhannya hukum kita. Ya kan? Seharusnya dia memberikan keadilan Seadil. ke pihak yang satu dan pihak yang satu sebenarnya. Berapa sih yang dirugiin PT itu? Ya Harusnya kan? nggak ada ya, karena kan dibalikin lagi. Iya. Nah, tapi sebelum lanjut nih, masih banyak yang belum tahu nih ya. Buah kakao itu harus Nah, sampai dengan bisa segram itu. buah coklat atau tuh Oh coklat. Iya, benar. nggak ada emang. Itu diolah lagi. Jadi diolah lagi. Iya diolah lagi itu pabrik PT pengolahan coklat gitu dan itu lahan mereka. Oh, bukannya yang tadi bilang itu dia lahan bersama? Lahan mereka Bukan lahan lahan, jadi lahan bersama. jadi
Ya itu lahan nenek kita Jadi itu. pohonnya itu ada di dalam pagar PT atau di luar PT? Ya mungkin ditanamnya di tanah PT itu kakaonya. Ini kan Tapi jatuh. jatuh ke tanahnya nenek Mina. Disangkanya itu Ya karena bukan bukan apa namanya, bukan mencuri sih sebenarnya. Kalau di kampung saya ya, buah yang jatuh dari pohonnya itu kalau nggak ada pemiliknya di situ nggak dianggap mencuri sebenarnya. Bukan siapa yang dapat ya ambil gitu. Mungkin PT ini terlalu apa namanya, Berarti kan ada ya, sesuatu, positif. kan ada sesuatu juga di dalamnya. Karena nggak mungkin. ada Keterangan saksinya beda-beda ya. Iya. kecuali satu truk atau satu kontainer yang lagi. Dua. Enggak, misalkan Begitulah kasus-kasus nenek Mina itu ya kan. Kita juga bingung sebenarnya. Kita belajar hukum, ya kan? Makanya menarik buat kita bahas kan? bener, Kita belajar menarik hukum, banget. kita belajar hukum, kita malah tambah bingung sama hukum, ya kan? Dengan aturan yang dia kasih dalam undang-undang itu ya kan. Seakan-akan orang yang melakukan pidana yang enggak seberapa itu, yang pidana ringan lah misalnya, yang masih bisa diampuni oleh orang Dan masih orang bisa ditempuh jalan lain harus. iya harus bisa ditempa atau ganti rugi kayak paling enggak kalau dia mau nggak terima banget ya kan. 50.000 Iya. atau 20.000 bisa Sampai di bawah. di penjara. Tapi kalau kayak gitu bukannya kedua pihaknya harus sepakat. Kalau PT-nya nggak sepakat kan? Ya makanya Ya ini makanya kita tadi sepakat, bilang makanya dia jadi PT ini kasus kan, emang jadi putusan. malu Iya, terlalu memaksakan Menaruh. untuk membawa ke jalur hukum. ya. Sebenarnya mau menarik banget sih dalam kasus ini. Nah selanjutnya sekarang tuh baru kemarin ya, belum lama tuh udah disahkannya dalam undang-undang yang terbaru. Oke, pembahasan malam hari ini sangat menarik banget buat diungkapkan ya. Karena sebenarnya hanya 3 buah aja yang nenek Mina ya, nenek Mina ambil ini. Padahal dia sudah mengambil, ternyata itu buahnya cuma jatuh aja, tapi sampai di penjara satu tahun, selama 1 tahun. Bukan 1 bulan 15 hari 1 bulan 15 hari Dendanya ada. nggak ada. Dia ada masa percobaan 3 bulan, masa percobaan. tapi dia terbukti bersalah. Memang masa bukti, tapi kita kalau lihat dari sisi sampingnya kasihan juga tuh sebenarnya ekornya. Oke, Kita saya juga berharap ya dalam kasus seperti ini jangan terjadi lagi dalam ruang KUHP kita. Kenapa saya bilang itu? Karena KUHP kita akan berganti lagi nih di 2026. Jadi, disahkan ya. ya mudah-mudahan dalam KUHP baru itu kita sebagai orang yang mempelajari hukum bisa memberi apa namanya, Bisa memanusiakan manusia ya jadi nggak ada lagi yang namanya Memaksakan kehendak ya memaksakan kehendak orang, menggunakan kekuatan, kekuasaan kekuasaan juga. jangan Cuma lihat kepastian hukumnya, ya jangan cuma lihat tapi kekuasaan, ada kemanusiaannya, ada keadilannya. harus ada keadilannya. Harus lihat dari 2 sisi lah sekarang. Jadi begitu. Oke, pembahasan hari ini cukup itu aja yang kita bahas. Semoga next video selanjutnya bisa membahas kasus-kasus yang lainnya. Ini itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.